Nah, pemirsa Haber Tani, penerapan sistem jajar legowo ternyata memiliki segudang manfaat dan keuntungan bagi petani. Keuntungan dan manfaat tersebut bisa diperoleh dari beberapa aspek, seperti penambahan jumlah populasi, kemudahan perawatan, menekan populasi hama, menghemat biaya pemupukan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi gabah. Penerapan sistem jajar legowo dapat meningkatkan jumlah populasi tanaman padi. Dengan sistem ini, jumlah populasi tanaman padi bisa meningkat karena memiliki ruang untuk tumbuh. Peningkatan populasi tanaman juga akan meningkatkan jumlah produksi gabah. Jadi Pak, di situ untuk bisa meningkatkan atau mendapatkan hasil padi yang lebih banyak dari tanam jajar legowo ini. Jadi itu tadi Pak, jadi yang untuk jarak jarak yang istilahnya itu gawang atau legowonya, nah itu sebenarnya Pak tidak hilang. Jadi kita sisipkan itu di antar baris. Nah jadi antar baris itu kita ambilkan yang biasanya sistem tegel misalnya 30-30. Nah jadi kalau kita pakai sistem jajar legowo, jadi yang 30 tadi untuk di barisnya itu, jadi kita kasih satu tanaman lagi. Nah jadi di situ malah bertambah jadinya. Kalau dihitung dari sistem tegal misalnya 1 meter itu ada dapat kurang lebih ya sekitar atau 25 tanaman. Nah kalau itu Pak bisa lebih dari itu. Nah jadi itu dari segi itunya untuk bisa mendapatkan atau hasil yang lebih tinggi. Sebenarnya itu tidak kosong, cuman kan dulu awal-awalnya itu anggapan kelompok itu kosong. Sebenarnya itu tidak kosong dan memudahkan juga Pak dalam pemeliharaan sebenarnya. Memudahkan perawatan dan pemeliharaan, sistem jajar legowo memiliki banyak baris kosong sehingga dapat mempermudah dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan tanaman. Pemupukan, pengontrolan, dan penyemprotan bisa dilakukan melalui barisan kosong sehingga tanaman tidak terganggu. Jadi kalau yang pertama itu tadi Pak, dengan adanya galangan tadi pertama itu Pak untuk pemeliharaan lebih mudah. Nah jadi pemeliharaan misalnya dalam pengendalian OPT itu untuk pengendalian penyemprotan beserta dalam hal pemupukan, habis itu dalam hal misalnya dalam ini melaksanakan perumputan itu lebih mudah. Penerapan jajar legowo mampu menekan serangan hama dan penyakit. Dengan adanya barisan kosong pada lahan pertanaman, lingkungan relatif lebih terbuka sehingga beberapa hama terutama tikus tidak menyukai tempat tersebut. Sistem jajar legowo juga dapat mengurangi kelembaban sehingga perkembangan penyakit bisa ditekan. Jadi kan di situ kita terutama ini Pak untuk legowo, kalau kita lihat ini, kalau yang sistem yang kalau kita anjurkan itu yang 21 sama 41. Jadi Pak kalau dari serangan OPT khususnya untuk tikus, nah kalau kita menggunakan sistem jajar legowo itu kemungkinan tanaman itu Pak tidak habis kalau misalnya diserang. Karena kan tikus itu sifatnya ada ini kumis. Nah karena ibaratnya kan ada legowonya atau misalnya ada tanam itu kan biasanya tidak habis Pak. Kalau kita tanam tegel biasa kadang itu langsung bisa habis dalam misalnya hamparan kurang lebih 5 borong. Nah itu bisa habis itu. Jadi kalau menggunakan legowo itu yang utama itu tikus Pak. Selanjutnya, hemat biaya pemupukan. Penerapan sistem jajar legowo dapat menekan serta menghemat penggunaan pupuk karena pemupukan lebih terkonsentrasi pada tanaman dalam barisan. Jadi kalau untuk menghemat biaya pemupukan, jadi di situ karena adanya sipatan tadi Pak. Nah, jalan yang legowo tadi. Jadi waktu kita istilahnya tuh menebar pupuk, jadi bisa dengan teratur misalnya kan. Nah jadi waktu dan juga tanaman tidak terganggu Pak waktu kita menyusun.
Selain itu, dengan sistem jajar legowo juga dapat mempermudah petani ketika proses panen padi. Habis itu ini Pak, kalau untuk panen juga lebih mudah. Misalnya kita menggunakan alat kayak misalnya kombain, itu kan karena ada galangan itu sudah lebih, jadi waktu pengumpulan itu lebih mudah Pak. Yang terakhir, sistem jajar legowo dapat meningkatkan produksi dan kualitas gabah. Penerapan sistem jajar legowo memiliki jumlah tanaman pinggir yang lebih banyak. Seperti yang kita ketahui bahwa tanaman pinggir memiliki kualitas pertumbuhan dan jumlah produksi yang lebih baik. Tanaman yang berada pada barisan pinggir memiliki ruang tumbuh lebih leluasa serta mendapatkan intensitas sinar matahari lebih banyak. Intensitas sinar matahari mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi padi. Dengan semakin banyak tanaman, efek pinggir kualitas dan produksi gabah dapat meningkat dari 30 hingga 50%. Nah, kalau untuk meningkatkan produksi, nah jadi Pak, kalau untuk kualitas gabah itu yang kita tekankan itu untuk pola tanam yang 21 Pak. Nah, maksudnya itu untuk meningkatkan gabah itu, jadi hasil apalagi kan untuk itu istilahnya Pak, kalau penangkaran. Nah, penangkaran itu kan untuk kita jual kembali. Nah, itu kan otomatis kita harus istilahnya itu memodifikasi, artinya bagaimana istilahnya itu lahan ini hasilnya itu harus lebih gitu. Nah, itu. Jadi kalau untuk dari segi produksi, kalau misalnya kita untuk konsumsi itu kita pola tanam yang 41 Pak. Itu sesuai dengan hasil dari penelitian dari BPTP Pak. Kalau misalnya tidak itu juga bisa yang pakai 5 atau 7. Nah, pemirsa Habar Tani, jika diterapkan di lahan persawahan, jajar legowo sangat cocok digunakan untuk lahan yang airnya bisa diatur. Sebenarnya Pak, yang bagusnya itu untuk lahan ini yang airnya bisa diatur Pak. Nah, artinya itu ini kan di sini Pak, kalau prinsipnya itu kan kita kembali lagi mungkin ke PTT tadi, itu kita menekan dari segi biaya Pak. Nah, kalau misalnya lahannya itu kondisi airnya bisa diatur, itu kan kita tanamnya itu kan kalau anjurannya itu untuk 1 hektarnya itu kurang lebih sekitar 25 kilo. Nah, jadi kita waktu tanam itu 1 sampai 3 anakan aja. Nah, jadi istilahnya itu bisa menekan lah untuk biaya bibit juga. Demikian tayangan Habar Tani episode sistem tanam jajar legowo pada padi. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terus saksikan Habar Tani karena kami akan terus menginformasikan ilmu pertanian di seputar Kabupaten Tabalong hanya di TV Tabalong, TV Kebanggaan Bumi Sarabakawa.